disiram, dipukul, orang tuanya ketawa. Ini kalau orang tua zaman sekarang nggak masuk. Apa kabar hari ini? Bisa Komnas anak HAM itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Ngaji Insaf. Sekarang kita berada di segmen yang berbeda, yaitu pesantren siapa takut. Atau juga ada yang tadi bilang mondok yuk, mondok mau, atau ya semoga pesantren lah. Jadi karena sudah pesantren, ini sarungan masih gaya santri, jadi bukan karena songong begini, karena capek aja kaki saya. Nah, kita akan bahas nih, karena gini, basic saya, Teh Indah, ada Wa Ahmad, itu juga kita dari santri, santri modern, pondok modern. Wa Ahmad juga dari pesantren tapi yang salafiyah. Jadi POV-nya berbeda. Nah, kenapa kita bahas ini? Ini ada fenomena yang menarik bagi kita orang tua sekarang tuh. Mungkin banyak pertanyaan Teh di media sosial. Wah, ini mondokin anak sekarang tuh worth it nggak sih gitu nah. Nah, ini menarik juga. Kenapa? Sekali lagi ya, saya garis bawahi, kan sekarang informasi itu banyak yang setengah-setengah nih, cuma semenit, 2 menit, pengen 5 menit, banyak mencuat kasus-kasus dari pesantren, di pondok, tentang ini, tentang itu, sampai dari mulai gaya kepengajaran yang disiplin, bahkan botakin aja bisa jadi masalah. Botak pecel-pecel gitu ya, nggak botak halus gitu itu enggak. bisa kena HAM. Bahkan sampai ada gurunya yang dituntut dan masuk penjara juga. Nah, kira-kira nih kalau Ahmad sama Teh Indah nih kalau punya anak, kira-kira masih worth it nggak sih masukin pesantren itu zaman sekarang tuh? Gimana kalau misalnya Teh Indah? Oke. Kalau worth it itu berarti ngaruh nggak gitu kali ya, dalam artian ininya. Efisien nggak sih? Efisien nggak gitu. Masih layak nggak sih? Masih layak nggak sih? Layak banget sih. Nggak tahu. Kalau menurut saya ya. Gimana? Pondok itu bikin kita mandiri. Ini mah klise sih. Bikin mandiri, bikin bisa ini. Cuman karena kita sama-sama udah pernah mengalami dengan pondok yang berbeda-beda, somehow baik buruknya kehidupan beberapa tahun di pondok itulah yang membuat kita jadi seperti sekarang ini. Kalau buat saya, karena banyak banget hal-hal yang pahit manis, perih, sedih, bahagia, gembira, itu sih udah lah ya, udah banyak banget. Iya. Jadi pada akhirnya sekarang pun saya memutuskan untuk memasukkan anak ke pondok. Iya. Masih layak. Layak banget. Masih layak banget. Itu usia berapa anaknya? Maksud di jenjang SMP? Anak mau masuk SMP nanti. SMP? Mau, baru mau. SMP-nya pondok? Iya. Oke. Kok Ahmad gimana, Pak? Sangat layak. Sangat. Kenapa layak? Apalagi salafiyah itu kalau nggak salah lebih tegas, lebih disiplin nggak sih? Atau gimana? Iya sih. Jadi karena gini, kenapa lebih layak ya? Nah, sekarang kan zaman untuk saat ini ya, zaman yang semakin luar kendali kita lah. Edan lah. Jangan edan. Maka saya pribadi sebagai orang tua mempunyai was-was yang sangat tinggi. Was-was yang sangat tinggi. Ini pandangan dari saya pribadi nih. Iya. Was-was yang sangat tinggi. Wah, kenapa was-was yang sangat tinggi? Pertama, dari teknologi sekarang makin ini. Nah, dikarenakan bukan berarti masuk pesantren saya membatasi tentang lingkungan atau pergaulan anak sih, gitu kan. Cuman ini bukti kasih sayang orang tua. Nyaah gitu saya teh. Karena. Pengen nyelamatin. Masya Allah. Gitu. Ya, ini rezeki saya gitu kan. Karena saya pribadi mungkin apa ya, terlalu banyak juga karena usaha gitu kan. Nah, tidak bisa mengontrol. Terus dari segi ilmu agama masih kurang juga gitu kan. Nah, ada mungkin ada baiknya juga gitu kan, minta bantuan pada
kiai ustadz atau siapapun yang memang proper di bidang agama gitu kan. Nah, jadi kan kita ngebantu, bukan ngebantu ya, sayangnya itu seperti itu. Jadi takut karena pergaulan yang sekarang emang bisa diakses dari teknologi itu, dan tanpa ada apa filter, batasan. Tanpa ada filter. Sekarang nggak ada filter. Apabila konten atau video apapun yang emang lagi FYP viral, maka bakal masuk ke semua. Oh, apapun itu, baik dan buruk. Iya. Pantas ataupun tidak Pantas pantas. ataupun Itu tidak kalau viral. pantas. Jadi kan ketika lihat anak kecil dulu dengan sekarang, emang itu zaman, tapi kan kita nggak juga harus ngikutin zaman. Maksudnya ada yang plus, ada yang minusnya. Iya, betul. Karena tadi kan kok ini nenek-nenek aja sekarang udah TikTokan ya. ngeri gitu kan. Walaupun anak kecil gitu kan. Nah, ini kok sampai istilahnya apa sih? Lagu-lagu aja sekarang ada nggak lagu anak-anak yang memang dia mau isinya itu tentang anak-anak? Iya betul banget Pak. Kenapa harus anak-anak membahas tentang lagu tentang cinta? Ya, bahkan itu ya nggak bukan di masanya. Dulu mah masih naik ke puncak gunung, sekarang udah beda lagi lagunya. Coba. Tapi masalah pesantren kan gini, di antara mereka yang nggak setuju atau orang tua yang nggak setuju itu adalah satu, itu karena kekerasan Yang terjadi di dalam pesantren. Beberapa pesantren. Disabet lah, dipukul, bahkan disiram, dibotakin. Nah, dibotakin yang jadi masalah. Ya dulu emang, ya, kayaknya sejak dulu atau memang jadi objek juga atau Bisa. apa? Sempat. Nah, ini kan mantan santri dulu. Ada gimana? waktunya. Oh, gitu. Pernah juga. Oh iya, nakal pada masanya. Mungkin, tapi kena disiplin fisik juga. Fisik enggak, cuman jilbabnya yang warna-warni. Coba, itu kan berarti dikelilingin. Jadi kayak lebih kerasa malu ya. Nah. Kebayang nggak sih kita upacara santri putra santri putri walaupun dipisah, itu kan upacara hari Ahad ya. Kalau Sabtu karena kita libur di hari Jumat. Upacara di hari Ahad itu semua pakai putih-putih dari atas sampai bawah. Upacara. Tiba-tiba ada yang pakai ngejreng gitu warna jilbabnya. Oh jelas ini adalah yang nakal gitu kan, terhukum. Tiba-tiba yang cowoknya botlok-botlok gitu, botaknya. Oh, botaknya. Bocah-bocah. Apa yang beda? Yang tidak beraturan itu loh. Tromol, Iya itu, bukan yang botak bagus, bukan. Botlok. Iya. Itu pondok saya itu memberikan efek jerahnya seperti itu. Jadi kayak, nih malu kan gitu loh. Jadi kayak biar lo mikir. Kalau besok-besok mau nakal lagi gitu kan, mikir malu nggak lo gitu. Itu malunya luar biasa malunya. Mikirnya kan sekarang. Waktu itu mikir juga sih. Mikir juga. setelah pakai jilbab yang ngejreng. Berarti kan di hadapan santri banyak tuh, mau cewek, mau cewek ataupun cowok ya kan. Itu apa nggak stres ya? Kalau sekarang tuh kayaknya udah nggak selamat, tuh udah gila, stres gitu. Iya. Dan itu bukan kena mental gitu. Kena mental, memang itu kayaknya maksudnya untuk itu supaya mikir gitu kali ya. Kalau kita mau ngambil baiknya gitu. Cuman dan itu tidak terjadi saat itu aja loh. Misalnya saya harus pakai itu seminggu. Tergantung kesalahan. Kebayang nggak sih kemana-mana itu semua mata memandang dengan hina gitu kan, wah ini nih gitu kan. Cuman ya konsekuensi. Tapi kalau dia lihat nggak gila juga Tina. Oh alhamdulillah. Buktinya kalau hijrah pada waktunya. Allah. Itu proses mas, proses alhamdulillah. Subhanallah. Muhammad pernah mengalami, emang ada nggak gitu? Kayaknya anak baik nih. Ada musik. Masya Allah. Apa? Karena saat itu kan terkenal dengan ada santri itu ada juga yang memang punya circle-nya tuh. Genggengan. Genggengan. Ada santri yang Muka-muka. baik nih, ada santri yang badung. Iya. Saya salah satunya. Yang mana? Yang badung. Alumni Badung. Jadi bisa ada juga yang bilang tuh santri kalong. Oh, santri kalong. Ya, karena
orang lain ketika malam itu istirahat, kita tuh Keluyuran. ya keluyuran gitu kan, terus ngobrol sama ustadz gitu. Oh, ngobrolnya sama Ustadz loh. Iya. Masih mending. Backingannya ngeri ya. Tapi kan waktu itu kan saatnya istirahat gitu. Harusnya nggak boleh. Ya, akhirnya oh ini kalau datang nih kelompok, wah ini santri kalong nih. Gitu. Terus karena ngawong itu sering terlambat bangun subuh. Oh, iya benar. Dan hukumannya itu langsung disiram air. Disiram air. Disiram air. Wah, Subuh itu parah nggak boleh Kaget, nih kan? untuk sekarang. Nah, waktu pertama-tama kaget tuh, terus dimarahin sama Ustadz. Sempat sakit hati juga, laporlah ke kesel. orang tua. Oh, sempat ngadu. Oke. Kalau ada kunjungan, Oke. laporlah ke orang tua. Itu Nah, menarik. usia berapa, Wak, waktu itu, Wak? Menarik nih, Itu menarik. Usia SD lah. Oh, SD udah pesantren. Masya Mantap. Allah. Lebih muda lagi nih. Lebih muda, Masya Allah. Lapor ke orang tua, mah, pak, dihukum kan? Kenapa dihukum? Karena bangun subuh kesiangan itu disiram, gitu kan? Terus si spraynya itu harus dijemur. Oh iya sendiri. benar. Efek domino ya jadinya. Ya, harus itu. Nah, terus dipukul sama Sorban. Waduh. Oh, Kiai. Ya, sama Kiai ketika udah tahu mau ke air, masih dipukul kepala gitu kan. Kan udah tahu gue mau wudhu nih, gitu Iya. mau kan masih dipukul aja gitu. Masih diomelin gitu kan. Kesel gitu. Sampai terus dipukul terus kepala gitu. Waktu itu anehnya orang tua malah ketawa. Nah, Orang tua malah ketawa. waktu Uak cerita orang tua ketawa. Orang tua ketawa. Loh, kaget kan? Menarik, Kenapa menarik. nggak ngebela anak? Kenapa nggak ngebela anak gitu kan? Malah ketawa gitu kan? Anehnya orang tua waktu itu kan. Kenapa kok malah ketawa gitu? Terus apa katanya? Ya, pertama mungkin karena lucu gitu kan, disiram karena kan nanya dulu marah nggak marah gitu karena takut kan. Nah, kenapa kamu sama orang tua waktu itu cuma dibangunin dan disiram air kok marah-marah? Itu dia. Cakep. Kenapa marah-marah? Kayak gitu Iya, kan. Masya Allah. Karena apa marah-marah? Padahal dosanya itu lebih besar. Pak. Iya benar. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini menarik loh, Wak. Apa Masya teh? Allah, ya. Ketika Wak Ahmad masih usia SD, masih kecil dong. Kecil, masih kecil. Kecil, disiram, dipukul. Orang tuanya ketawa. Ini kalau orang tua zaman sekarang nggak masuk. Apa kabar hari ini? Bisa Komnas anak HAM itu. aing, sete. setelah Masya Allah. dari pesantren ya, itu kita semenjak pesantren juga sih sebenarnya bukan jadi marah jadi dendam, justru sekarang jadi cerita lucu. Jadi kenangan ya. Iya. Dan secara tidak langsung menghadapi orang kayak gitu, mental itu udah dibentuk dari pesantren. Mantap. Mental. Betul. Kayak kalau kata bapak nih ya, wah bagus nih pesantren berarti udah semi militer. Wah, Iya. udah semi militer. Waktu itu nggak boleh pulang, walaupun mereka pengen pulang ke Bandung, jangan. Udah kebutuhannya apa malah dipenuhi. Oh. Udah beli baju, mau sepeda kasih sepeda. Wah. Udah, beli- Yang penting tetap di sana. Ya. Ini menarik. Jadi dari sisi kekerasan, jadi memang ternyata, jadi gini, kita pernah ngobrol sama beberapa pesantren yang termasuk pesantren modern teh, yang memang terkenal dengan kedisiplinannya. Itu sampai mengurangi tingkat kedisiplinannya. Karena zaman saat ini. Alasannya begitu, dan juga pasti karena komplain orang tua. Iya itu ya. Ada kasus salah satu pesantren di Bogor. Ini santrinya itu kan biasanya kalau udah izin pulang itu tepat waktu. Iya. Misalkan Sabtu harus udah ada. Iya. Tapi dia molor nih sehari 2 hari. Banyak itu. Biasa kan? Nah, ditegur dong sama ustadznya, wajar kan? Ada kunci motor emang. Ditakol juga nggak takol gitu. Ente kemana? Iya. Ngadu. Berbekas, luka. Saya lupa berbekas nggak berbekasnya. Yang Berbekasnya pasti di sini berbekas kayaknya. kaki. Ngadu Jerok bapaknya eta mah. pengacara. Masuk si pesantrennya jadi ATM sama Astagfirullah. oknum. Ya.
Si ustadznya masuk berapa bulan penjara? Coba itu. Allah. Subhanallah ya. Padahal ya Mas ya, kalau misalnya nih kita mau mengambil sisi baik dari kan gini, segala sesuatu itu pasti ada baiknya. Betul. Iya, memang ada kurangnya. Betul, Mas Tapi kan Dimas. pada akhirnya bagaimana mindset kita? Iya. Betul. Kalau kita mau ngeliat sesuatu dari yang negatif ya udah negatif terus. Hidup ini negatif. Semua orang salah. Betul. Semua keadaan salah, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Betul. Ya. Nah, itu betul. Padahal kalau kita mau melihat dari sisi baiknya, ini juga saya bisa ngomong kayak gini karena udah proses pendewasaan. Jadi kita ngomong ini POV kita Iya. bukan teoritis ya, Iya, iya. tapi kita langsung pelaku. Betul. Ini membahas tentang saya pakai jilbab ngejreng tadi ya. Oke. Nah, di situ pada saat itu saya ngerasa ini nggak bener nih pondok nih. Dia pakai sistem humiliating. Dia bikin orang malu, bikin orang rasa malunya sampai segitunya dibuat gitu kan, sehingga orang ya itu bertahan atau enggak gitu kan. Banyak yang keluar gara-gara dipakein jilbab ngejreng itu banyak. Hukum alam. Selesai gitu kan, nggak bisa gue diginiin. Iya. Ada yang bertahan, saya yang bertahan. Iya. Dengan segala muka tebal bertahan. Ya. Nah, di titik ini saya mikir tadi balik ke omongan Wak Ahmad tadi, Wak. Mental. Ya. Ih, Masya Allah. Kalau waktu itu nggak dikasih jilbab ngejreng, mungkin mentalnya nggak sekuat ini loh sekarang. Mungkin saya diterpa berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan. Yang lebih dahsyat Lebih lagi. dahsyat lagi dari itu, Good. mungkin ya udah tumbang, selesai. Berarti, Tapi Masya Allah. Remaja-remaja atau anak-anak di saat ini krisis mental. Saya setuju. Bener-bener. Ini beneran ya, serius Iya, ya. bener. Bagi para orang tua, coba tolong diperhatikan mental anaknya. Apa sih sekarang mental tempe? Apa ya? Gitu kan? betul mental tempe. Ya setuju atau tidak ini menurut pendapat saya pribadi dan mungkin Pak Ahmad sama Pak Ina. Kita pernah ada kasus anak kecil SD main HP, Ya. ditegur sama orang tuanya. Udah stop main HP-nya. Marah emang, suruh makan. Oh sempat ya marah-marah begitu, masuk kamar, tutup kamar jeger. Lama nggak keluar, bangunin kan nggak keluar dan suruh makan. Diintip apa? Bunuh diri? Astagfirullahaladzim. Bayangkan tuh. Mental kita dulu mungkin nggak kepikiran. Seingat saya belum pernah kepikiran hal itu gitu ya. Tapi kan ada poin besar dari mana tuh dia punya data. Terus kedua berarti dia mentalnya kok separah itu, Selemah hancur. itu. Bayangkan kalau misalkan di zamannya kayak Waduh. Dua Ahmad, ya disiram lah, ya disabet, udah gitu ngerasa bener disalahin. Kan kamu bener ya? Iya. Gue udah mau ke toilet, bukan mandi, mau wudhu, lu ngapain mukul gua kan gitu kata Pak Ahmad. Makanya dia kesel Iya. waktu kecil. Tapi kan bapaknya juga santai aja. Bapaknya santai, mungkin Ahmad jadi santai. Iya, betul. Betul deh, saya setuju nih mental. Jadi para orang tua, ya teman-teman yang mungkin jadi orang tua sekarang punya anak, coba deh cek. Dan juga bukan cek anaknya aja, cek kita. Yes, betul banget. Jangan-jangan Cek diri kita kita yang sendiri. ngebentuk anak kita punya mentalnya kerupuk. Memanjakan, Good. memprovide semua yang dia mau, padahal itu tidak butuh. Ya, itu nanti kan anaknya bilang, "Gua mah gitu, si ini mah ini gini." Nah, itu kan sering terjadi ya. Kalau saya sih stick pada enggak, kamu enggak butuh. Enggak, ibu enggak punya. Nah, itu jadi anak juga terbiasa dengan tidak karena apa? Solusi tadi. Yes. Jadi enggak cuman kayak gitu. Enggak, nak, kamu belum usianya untuk perlu itu. Ibu belum punya dananya untuk itu. Jadi dijelaskan sama anak, kenapa sih dia tidak boleh itu? Gitu ya, Mas ya? Betul. Berarti sebenarnya gini, tidak menyalahkan juga terhadap anak muda sekarang. Iya, Mungkin secara 100%. Salah satu faktornya juga Orang tua. perlu ada edukasi bagi para ibu-ibu muda nih. Dan bapak-bapak muda. Ibu Langsung. Gue jangan gua doang. Edukasi bagi orang tua itu aja. Ya, Nggak ada ibu Iya, betul. Nggak ada bapak muda, orang tua. Iya, Betul. betul. Nah, itu kayaknya perlu ada edukasi juga. Setuju, gitu kan. setuju. Karena biar apa sih untuk merubah mindset gitu. Betul. kan. Biar anaknya itu mentalnya Betul. juga. Jadi bukan melarang itu bukan mengekang gitu. Iya. Saya setuju.
Nah, kembali ke pondok, sebenarnya juga pesantren-pesantren sekarang, baik yang dia tradisional ataupun yang yang modern, itu ya kan mereka itu bukan orang bodoh atau bukan tanpa ilmu sebenarnya. Tentu juga melihat, memperhatikan perkembangan zaman, melihat perkembangan psikologi karakter anak. Ya juga mendidik juga pasti pakai ilmu juga. Betul. Ya toh, saya pernah ada yang menarik nih, Wak, Teh. Ada di Cianjur, pesantren Al-Quran khusus anak-anak. Kalau pesantren Al-Quran khusus anak-anak, kebayang umur berapa? TK, SD. TK. Umur 7 tahun ditolak. Dianggap ketuaan. Waduh. Pasti ditolak, 8 lu pasti ditolak. Jadi mulai dari 0 sampai sekian. Masya Allah. Terus loh, kok bisa berani gitu? Emang ada orang tua yang tega? Loh, Nabi, kata JG, Nabi Musa itu dititipin ke Firaun. Emang kita Firaun? Iya juga ya. Kita ngajarkan itu kita untuk kembali kepada Allah Quran. Kalau kita Firaun boleh cemas, gitu kan saya. Tapi anaknya luar biasa. Saya kan kebayang ya, kalau ada anak balita, misalkan umur 6 tahun aja belum bisa mandiri gitu. Ya memang diajari kemandirian. Main biasa. Tapi main ya, ada yang manjat pohon sambil merotal. Berantem, ada yang berantem. Pokoknya sebulan 2 bulan pasti nangis. Tapi 3 bulan, 4 bulan ke sana nggak mau pulang. Coba ingin kebalik, orang tuanya yang nangis minta anaknya pulang. Bisa nggak dipulangin? Subhanallah. Ada ya? Ada di Cianjur. Namanya apa? Ada Al-Quds ya, saya lupa namanya, ada Quran-Quran. Dan itu masih muda kiainya. Tapi saya menarik di pendidikan ini. Dia sudah mandiri. Nah, kalau misalkan kita cemas, kita tidak percaya dengan lembaga pendidikan sekelas pondok atau pesantren, oke lah, dengan plus minusnya pasti ada aja kan? Pasti ada. Contoh misalkan kasus-kasus bullying yang ramai. Oke, pernah nggak sih di pondok kita ngalamin bullying? Pernah, alhamdulillah. Wah, ya. Pernah. Tapi saya bertahan. Dan pernah ngebully juga. Oh, itu enggak. Pelaku dan objek. Pernah ngebully juga. Iya. Saya pun sama, pelaku dan objek. Cuman saat itu ya nggak ada denda, nggak ada apa, selesai gitu aja. Iya. Cuma sepintas misalkan karena subuh berdesakan ke air gitu kan, sehingga ada kontak mulut yang enak misalkan, akhirnya sampai sedikit berantem. Tapi sebelum zuhur itu udah baikan lagi, udah di kantin bareng makan gitu kan, tawa lagi gitu ya. Mana tadi duduk jemuran sih, udah itu aja. Saya waktu masuk pesantren nih, Wak, inget banget saya sama nenek angkat saya masuk asrama. Kan asrama itu model barak ya. Jadi kalau Mas Diar dari kapan mondoknya modern? Saya emang lulus SMP. Dari lulus Lulus SMP. Jadi baru masuk pondok. SMA, baru masuk pondok. Sama kita. Jadi karena tahu pesantren itu keras lah ya. Memang betul diakui pesantren itu keras dulu. Sampai nenek angkat saya itu, Mak Dule rahimahullah itu bilang, titip ya incu mak. Emang kurang gitu mak, entong dikuku makan, jangan diapa-apain. Ada anak kelas 3 jawabannya apa? Ma, sekarang mah zamannya pakai ini mah, bukan pakai fisik lagi. Wah, mudah gue di sini. Tapi itu jadi tetap aja berantem mah ada. Aki. Tapi menarik loh masalah bullying ini. Ini tadi kan Mas Tiar nanya, pernah nggak dibully gitu ya? Pernah ada percobaan pembulian. Tapi di situ lagi-lagi saat ini jadi kayak belajar. Adalah kita yang menentukan mau diperlakukan seperti apa sama orang lain. Nah, itu dia kuncinya. Itu. Ini benar. Nah, jadi kayak oke, lo coba bully gue, silahkan. Tapi saya tidak layak dibully. Stop lo. Jadi kayak saya nggak pantas lo dibully. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu adu argumen, adu fisik, enggak. Oke, dia coba membuli, ternyata orangnya gini, oke dia mundur. Gitu. Ya. Nanti bahasa menarik sendiri tentang bullying karena emang ini jadi permasalahan tersendiri bagi anak-anak. Sebenarnya orang tua yang bingung gimana caranya ngadapin ketika anak dibully. Yang sering terjadi adalah akhirnya orang tua sama orang tua berantem, orang tua sama pihak sekolah yang berantem. Gak selesai kan? Gak selesai. Itu nanti kita bahas. Oke. Kembali ke pondok. Terakhir nih. Berapa menit lagi nih, Wak? Udah terakhir sih. Berapa menit lagi nih? Panjang ini kita waktunya. memorian nih. 3 menit lagi. Oh, karena 3 menit lagi. Nah, kenapa cuma 3 menit? Karena ngomongin pondok mah kayak kita genang gitu kan. Kalau misalkan emang ini seru, mungkin pembahasan tentang
tentang masalah pondok ini kita bahas di berikutnya lagi nih. Oke. Karena Wah, pasti menarik. pembahasan pondok ini nggak cukup kita diskusikan dalam waktu singkat. Enggak, panjang banget ini urusannya. Nih ya, satu yang baru yang harus kita bahas, bagaimana cara memondokkan anak Cakep. dengan sukarela. Jadi Jadi si kayak anaknya seneng aja gitu masuk pondok satu. good. Terus yang kedua apa Mas? Kira-kira Mas, bahasan kita selanjutnya nih nanti. Ya, menyikapi plus minusnya pondok. Maksudnya tidak ada yang sempurna. Iya. Contoh kita yang ideal nggak ada bullying, nggak ada kasus ini, tapi kan mungkin ternyata ada aja. Termasuk maaf. Ya mau nggak mau karena emang juga sekarang zamannya informasi pelecehan seksual. Iya. Nah pelecehan seksual itu kan bisa dari mana-mana, bisa dari sesama santri Iya. atau bisa dari pihak pengajar. Tapi harus diingat pelecehan seksual itu ini karena bumi karena pondoknya. Loh kan selain di tempat lain ada, di bis ada, Iya, angkutan umum betul. ada, di trans ada, Betul. komuter ada, ya gitu jadi bumi. Terus, Iya, iya. gue mah nggak mau naik komuter, nggak juga kan. Masa iya gitu. Atau misalkan di kampus mana juga ada. Jadi ini karena pondoknya aja jadinya kayak Iya, wah iya, iya. gitu loh. Betul, betul. Ya nggak sih? Nah itu deh. Teh. Yang ketiga, Ini, sebentar Pak. Sebentar Jangan Pak, masuk kita masih friend. dalam on cam Pak. Ini satu lagi Bapak Ah, kita. ini juga alumni pondok nih. Pak Ini Direktur alumni nih. pondok yang paling lama ini sepertinya. Iya, biarin aja. Nanti pada in-frame sama kita. Ini masih banyak, setuju? Nanti Masih kita banyak ya. bahas lagi. Tapi karena tinggal beberapa menit ya Pak ya. Mungkin tinggal 1-2 menit ya. Boleh nggak sih ini ngomong-ngomong tentang pondok? Ini Oke. pas banget. Ya, kayak saya kan dari Darun Najah nih dulu. Cia promo Darun aja, pondok apa? Nurul Quran. Apa? Nurul Quran. Nurul Quran Al Islah Masya 92 Persis Allah. Majalengka. Angkatan saya, angkatan 23, ini insya Allah mau melaksanakan reuni akbar. Oke. Tanggal 25 bulan 5 2025. Cantik. Insya Allah kita akan mengadakan reuni akbar 25 tahun angkatan kita. Selamat Doakan ya, ya. buat angkatan Tenda yang 25 mudah-mudahan makin berkah. Amin, Santri-santrinya, amin, ya Rabbal angkatannya juga sehat-sehat. Amin. Jadi orang tua yang hebat. Siap, makasih. Sama. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Insya Allah kita akan sambung lagi di segmen seputar dunia pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.